dari pasar baru. Enggak. Gue disuruh nyabut yang listrik dulu. Nyabut yang deket di bakmi Jainal kan ada yang di situ. Iya. Gue disuruh cabut. Beli mak gua. Cabut tuh. Kalau misalnya kalau kecabut, gue gulung. Dong. Akhirnya kan mau nggak mau gue cabut ya kan. Walaupun Kagak logikanya nggak bisa, bisa. ablaga begini aja cabut ya kan. Udah. Wah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama gue, background 913 kali deres. Lebih tepatnya lagi gue balik sampai ke Tangerang. Nih sekarang gue lagi sama, kenalin dong, kenalin diri dulu. Oh, nama gue sih waktu dulu Nama? dipanggilinnya Yongki. Yongki Deh, Yongki Kaides ya kan. Iya, Yongki kali deres. Kalau nama asli sih Osa Maliki. Osa Maliki, itu nama keren tuh. Jepang iya punya kan? ya kan. Jepang, Osa tuh Jepang ya kan. punya. Ada singkatannya nggak tuh Osa? Osa kalau singkatannya apa ya? Orang sakit. Orang betul, orang sakit. Sakit jiwa. Orang sakit. Tapi udah waras. Gitu, udah waras. Sekarang udah waras deh. Udah benar. Nah, sekarang lu pengen cerita apa nih? Apa pengalaman lu dari awal masuk Budut, dari SMP gitu. Mungkin lu bisa ceritain deh itu. Budut nih dari awal gue SMP gue masuk Budut gitu ya. Iya. Iya. Awalnya gue juga nggak tahu tuh ya kan Budut, bukannya nggak tahu Budut. Awal gue masuk Budut tanpa disengaja kayaknya, Bron ya. Waktu itu gue SMP, kebetulan SMP gue tuh dibilang tuh didikan kampung Jawa. Oh, didikannya di Iya. Kampung Jawa. Di mana itu SMP lo? SMP-nya 186. Oh, Di 186. Pegadungan. Pegadungan. Pokoknya semua alumni 186 kampung Jawa semua. Terus Yo, temen-temen agak- gue juga banyak yang masuk Rata-rata kampung yang Jawa. masuk Rata-rata kampung Jawa dah, mayoritas kampung Jawa. Rata-rata. Nah, gue waktu itu sempet gue ke waktu gue SMP ya, kelas 3 tuh yang dikit-dikit lagi lulus dah ya kan. Iya. Gue SMP. Pernah diajak-ajak ke kampung Jawa daerah kota sini, Iya. Kebun Sayur. Ikut naik Arion dulu kan zamannya Arion. Iya. Waktu setelah SMP dulu diajak sama alumni, ayo ke sekolahan gue yuk kampung Jawa. Jawa. Karena kan didikan kampung Jawa kan Nah, didikannya. pada waktu itu kan. Ya gue ikut aja ikut. Kebetulan pas gue ikut nggak ribut, bentrok. sama Budut. Gue naik Arion, gue ikut. Anak STM Jakarta sih gue bilangnya kan. Heeh. Gue nggak terbesit sedikit pun Budut. Walaupun gue di situ ada alumni Budut ya. Ada waktu itu? Ada waktu alumni Budut ada. Hmm. Cuman karena mayoritasnya kampung Jawa, ya kan. Akhirnya gue ikut Kampung Jawa. alur terus. kampung Jawa. Alur Kampung Jawa. Gue tuh juga tulisan waktu SMP juga Kampung di Jawa terus. Kem Japa 67. Hmm. Sekali gue ngikut sama temen gue tuh yang namanya Salkin tuh ya kan. Wah banyak deh temen-temen gue, satu kelasan gue ikut kampung Jawa karena di situ banyak alumni. Akhirnya pas gue lulus, gue suruh lulusan tuh, nah gue diajak daftar tuh Gua Kampung Jawa. kampung Jawa, Oke. dianterin gue ya kan, diarahin lah ya kan. Nah gue udah beli formulir waktu itu 10.000 kalau nggak salah Formulir, harga formulir di Kampung Jawa. Formulir 10.000. Kampung Jawa siang tuh berarti. Kampung Jawa siang. Oke. Gue udah beli formulir. Udah. Otomatis kan formulir tuh kalau udah dibeli dibawa pulang dong. Iya. Kasih tahu orang tua ya kan. Ah. Iya. Sampai rumah. Ya. Lu tunjukin sama Gue bokap tunjukin lu. sama bokap gue nih. Masuk STM. Kebetulan bokap gue juga ya merestui kalau misalnya gue Masuk masuk STM. STM ya kan. Ah. Ya bisa-bisa betul-betulin motor apa TV gitu, Ah, gitu tapi kan. sekarang bisa. Hah, nggak bisa. Gue pikir kan dulu begitu, Gron. Iya, kalau masuk STM nih, ya kan, bisa betul-betulin mobil segala Iya. macam dulu, ya Iya. kan. Masih SMP dulu pikirannya kan seperti itu. Wah, gue Iya. jadi montir, jadi Iya, ini, jadi montir. ini. Nggak tahu ya sekarang. Ya, jadi siapa?
Ya udah, rezeki alhamdulillah ya kan. Iya kan. Rezekinya seperti ya, rezekinya sapam. Iya, terus. Security. Akhirnya bokap gue terbentis nih. Heeh. Yuk kita coba ke sono ke pasar baru katanya ya kan. Heeh. Bokap gue yang ngajak. Oh, berarti bokap lu Iya, tuh. almarhum bokap gue tuh yang ngajak. Heeh. Ya kan? Mana? Budi Utomo. Heeh. Nah, nanya nih ngobrol sama tukang gorengan nih. Heeh. Kesana aja Pak, murah Pak, Budi Utomo katanya kan. Heeh. Nah, bokap gue coba ke Budi Utomo. Kalau nggak salah dari Grogol, gue naik P12. 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 Bokap gue turun tuh di pasar baru yang belakang tuh, Gron. Oh, iya. Jalan ke Metro. sono ya kan. Tembus-tembus kan jembatan tuh. Iya. Iya. Jembatan tuh. Udah gue dibawa ke Jalan Budi Utomo tuh. Gue lihat wah Budi Utomo kan. Iya, tapi lu belum tahu kalau itu budut. Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Gue sih Budut udah tahu. Mm-mm. Tenar-tenarnya udah tahu, besar-besarnya tahu. Cuman karena mayoritas SMP gue tuh kampung Jawa, ya kan, selalu tertutup nama Budut. Iya. Ada gue lihat pilok-pilokan Budut. Budut. Akhirnya lu daftar di situ. Daftar di situ Gron gue. Mm. Bokap gue ambil formulir kalau nggak salah waktu itu mesin ya kalau nggak salah ya seinget gue Heeh. itu antara 500 dan 400 PGRI 4 segituan kalau nggak salah nih. Iya. Nih maaf nih kalau nggak salah segituan. Nah mungkin budgetnya bokap gue nih cukup ya segitu. Cukup beli formulir Gron bokap gue langsung bayar. Oh. Nah bayar PPP proses entah hari itu juga entah besoknya ya kan gue dapat kartu nih Gron nih kartu peserta apa Penataran. tuh penataran iya dikasih P4. bokap gue nih kata bokap gue nih tar ini masuk katanya iya kan pas begitu langsung dikasih seragam kalau nggak salah seragam wetpak gitu ya Iya. kan baju olahraga Iya, yang baru 4 itu STM PGRI 4. udah gue pas pertama masuk nih kan Pertama kali sekolah. iya anak-anak gue nih teman-teman gue nih gue nggak tahu gue masuk Budut. Ini kata si Yongki kemana masuk mana ya kan ya udah masuk Budut. Selama gue masuk nih gue jalan sendiri Gron gue jalan sendiri dong gue nggak tahu ya kan gue jalan sendiri gue inget nih naik P12 kata bokap gue P12 naik di Aika Idris ya udah gue naik P12 dulu di pasar baru gue jalan ya kan inget gue nyampe udah tuh gue masuk gini satu kelas belum ada yang kenal semua ya kan gue masih pada asing gini emang banyak anak-anak SMA nongkrong gitu nah pas pulangnya nih pulang nih kira-kira pulang jam 4 jam 5 deh ya kan waktu penataran jadi itu di depan sekolah tuh udah kayak terminal bus iya dipanggil-panggilin iya ini anu 13 yang pulang kali deras yang pulang kali deras gini itu dulu kalau nggak salah waktu itu gue inget si Robert di depan Robert Cengkareng. Oh berarti Robert kelas 3 tuh Robert kelas 2 naik kelas 2 dia iya gue kelas 1 dia naik kelas 2 biasalah brengos mungkin brengosnya orang kalau misalnya udah naik kelas 1 dari kelas 1 naik kelas 2 kan brengos iya mungkin balas dendam kali ya kan nah terus lo pulang gue ditarik pulang mana kali terus bang wah ini gue tarik nih tarik tuh di pinggiran fotokopi kan ada tuh pinggiran jadi udah ada banyak nih orang nih ya kan SMP semua gue tuh si Roni gue bilang Roni CR lu kenal Roni CR gue ditarik Yongki iya lu Ron lu satu sekolahan sama Roni satu sekolahan dia keluarga Budut Roni CR iya dari incingnya ya kan dari abangnya emang dididikan Budut gue tahu gue pendidikan Budut gue ditarik sama Roni iya lu Ron akhirnya gue di situ tuh pas ngumpul di situ tuh kenalin nih ini pulang kemarin ini oh iya nih Egi iya Egi nah udah aman dah ya kan ketemu botel gue ngeliat cuma sama-sama gue belum kenal dah ya kan belum kenal ya kan karena gelap ya kan banyak juga anak Budut yang gelap waktu itu bukan dia doang botel ya emang gelap sih ketemu Komeng rambutnya masih panjang segini almarhum Karmeng ya kan iya masih panjang segini orang serem banget gue bilang nih kan matanya begitu ya kan
ngobrol gitu. Oke, udah lu ikut gua aja, ikut di sini aja kayak terus gini. Oh, udah tuh. Pas udah begitu ya kan ngumpul begitu ya kan gini. Nah, gua ketemu sih Okem. Oke. Oke. Oh, Entis. iya. Iya. Dia mistik kan? Hah? Mistik. Waktu itu dia di depan ketemu sama gua di fotokopi. Ini sini. Tarik gua mau Okem sama si Robert juga. Sebelum gua ketemu anak-anak tuh. Udah. Akhirnya tuh digiring kan ke Pasar Baru tuh, Gron. Yeah. Wah, digiring. Bukan baru itu ngalamin ya kan? Iya, Penataran ya kan. Oh, begini STM. Suruh ngapain aja di Pasar Baru tuh lo? Wah, parah, Gron. Parah gua asli. Suruh telanjang terus jadi keliling. Gua Pasar dikumpulin Baru tuh, Gron ya. Dipisahin nih. Kaideres, Cengkareng, Grogol, gini. Pokoknya yang mau boleh mapras anak itu kalau misalnya Kaideres anak Kaideres, alumni Kaideres, kalau enggak anak Kaideres yang mapras. Yang lain nggak boleh. Ya kan? Setahu gue seperti itu dulu. Lu siapa yang mapras tuh? Gue yang mapras dulu, gue kagak ingat deh yang mapras anak Kaideres dulu. Kayaknya anak Kaideres itu dijagain dah. Dijagain. Nggak boleh diperpas sama yang lain. Setahu gue dijagain. Ini Kaideres. Entah itu Kaideres. Ntar kali bapaknya bener aja. Udah ngumpul tuh kan. Gue inget banget tuh cewek, Gron. Alumni. Entah itu siapa. Pokoknya cewek alumni. Jadi gue dipanggil. Ya mungkin gue paling ganteng kali di situ kali ya. Iya. Halo. Gue dipanggil tuh ya kan. Nah, ini anak-anak Grogol nih, setahu gue nih, dipanggil juga suruh berdiri, maju lu. Maju ya kan. Gue manggil waktu itu, ya Kak, gue bilang Kak ya kan, cewek Kak ya kan. Lu berani nggak sama dia? Gue seinget gue tuh yang dipanggil si Capung ya kan. Si Capung. Capung anak Grogol, anak Kalijodo. Capung, dia shoot nanya kan, ada tato namanya tato Popeye. Wah, diincer kan? Diincer tuh. Iya. Singkat gua ya kan. Terus lu berani nggak sama dia? Gua berdiri minta tatapan tuh. Gua bilang kalau gua takut gua bilang, wah nggak mungkin ya kan? Gua bilang berani dong. Iya. Berani. Capung tanya juga nih, lu berani? Berani dibilang. Tonjok, gua tonjok. Gua ditonjok lagi, minta yang tonjokan gua, Bron. Iya, udah. Begini amat gua bilang kan. Parah. Ditarik gua tuh anak Kaides ini. Iya. Terus pas itu dipanggil lagi gue nih. Pas gue baru duduk doang. Ini dia. Mungkin gue yang paling tinggi lu kali paling ya. Gede, soalnya bongsor lu. Iya nggak tahu. Emang rawakan gue begini dari dulu bro. Panggil gue disuruh. Ada mobil tuh, ada orang tuh pakai topi. Gue disuruh ambil. Tuh lu ambil tuh topi tuh. Gue ingat. Udah ambil aja. Gue ambil. Udah. Gua kasih, nggak tahu gua itu topi orang. Gua pertama-tama ngebetak topi itu Bro. Iya. Makanya ke bawah tuh sampai lo lulus ke bawah. Itu pertama kali gua ngebetak, namanya ngebetak topi. Itu gua ngambil topi. Iya. Orang lagi pakai lo di mobil. Digaca lagi kan di jendela, gua ambil aja, gua kasih. Orangnya kagak berani ngomong apa-apaan itu. Begini aja ya kan, dipikir ya kan, anak pelajar semua penyakit ya kan. Udah tuh. Habis itu tuh Gron tuh, kira-kira jam berapa itu? Jam 5:30 Gron. Udah pada disuruh jalan semua. Jalan, bukannya naik mobil nih. Iya. Jangan. Jalan gua dari Pasar Baru. Enggak, gua disuruh nyabut tiang listrik dulu. Nyabut tiang listrik deket Cijak. Bakmi Jainal kan ada tiang listrik tuh, gedung mesinnya tuh. Gua disuruh cabut. Sini lu, beli mak gua. Cabut tuh. Kalau misalnya kagak kecabut, gua gulung lu. Cabut dong. Akhirnya kan mau nggak mau gua cabut ya kan. Walaupun kagak logikanya nggak bisa. Ablaga begini aja cabut ya kan. Udah. Gila lu, orang disuruh nyabut tiang listrik, gua denger aja gini kan. Tapi gua alumni nggak kenal ya. Disuruh apa nih? Disuruh berjejer tuh Bron, di jalanan tuh. Jalanan kan ada jalanan yang depannya tuh. Iya, suruh berjejer. Telanjang. Ya setelah itu pas selesai dah gini. Gue lihat anak basis lain lebih parah lagi ya kan. Anak 63 kayaknya disuruh berenang di Pasar Baru.
Iya. Sama lari-larian. Patunya di sini lari-larian. Lari-larian keliling tuh dari Tiga, Pasar Baru sampai keliling-keliling. Istiqlal. Waduh. Iya. Gue udah garuk-garuk aja begini. Udah deh. Seru tuh Pak. Pokoknya di Budut itu penataran itu ibaratnya gimana ya? Nggak bisa dilupain juga sama kita. Nggak bisa orang. dilupain. Didikannya emang dari penataran aja masih di Pasar Baru tuh udah keras gitu. Nah, Bener. terus pas pulang lo Pulang bentrok gua awal sama siapa nih. tuh? Gue digiring nih. Sama anak-anak kelas 2 mungkin ya kan, sama alumni. Jalan nih dari Pasar Baru nih. Jangan kemana, jangan jauh banget ini ya kan. Ini rame-rame tuh. Ke Harmoni, Gron. Harmoni. Pas di Harmoni tuh ada anak sekolah banyak bukan main kan. Udah kayak air. Kampung Jawa. Gue nggak tahu kan siapa Iya. ada yang bilang Kampung Jawa no depan, Kampung Jawa. Oh, Kampung Jawa. Gue bilang, wah STM yang gue dulu pengen masuk, gue bilang nih kan. Pas begitu ada alumni namanya, setahu gue namanya dulu Regal. Oh, Regal. Regal nih. Lu maju semua nih kelas 1 nih semua ini nih ya kan. Mundur, gue balok lu. Galak Regal tuh. Bro. Alumni semua galak deh kan. Galak ya alumni. Iya. Kita kelas 1 baru masuk. Iya. Iya aja, Bang. Iya, Bang. Iya. Iya kan. Akhirnya lu maju tuh. Maju dong semua, Bron. Kelas 1 semua tuh depan. Wah, ini baru kali ini gue ngerasain perang namanya tawuran banyak ya kan. Sampai banyak begitu. Iya, kalau SMP mah ya cek doang. Banyak kalau udah kerajaan gue bilang. Malam tuh. Cepat mundur kan anak-anak, mundur. Iya, di belakang udah balok udah siap nih Gron nih. Ayo lu lari lu. Maju lagi anak-anak, kayak jebol tuh Kampung Jawa. Jebol Kampung Jawa banyaknya bukan main itu. Gua nggak tahu tuh satu sekolahan apa berapa bas itu Kampung Jawa. Banyaknya bukan main. Tang dari jauh aja nih BR nih. Udah pada nyala. Dapat seminggu. Enggak, lu dari situ ributnya sama Kampung Jawa aja tuh. Dari pulang hari Kampung Jawa dulu. Kampung Jawa udah. Pas ke sono enggak ribut sama siapa-siapa lagi. Hari pertama gua sama Kampung Jawa ribut gede tuh ya kan. Nah, pas begitu tuh kayaknya ada polisi, ada apa ya? Pecah tuh. Tapi nyambung lagi tuh di Roxy di Setiakawan. Di Roxy, sebelum Setiakawan. Oh, di Roxy, GS. Kalau sekarang katanya gang-gang setan ya. Iya, gang setan, gang sempit. Gang sempit iya. Itu tempat aneh nongkrong parkir. Di situ ribut lagi tuh. Di situ enggak, ngumpul lagi kan anak udah jalan. Dia jalan. Pokoknya jalan terus sih, nggak pernah naik mobil kan. Sampai Grogol jalan terus. Sampai Grogol jalan. Jalan aja. Dari Grogol macet jalan lagi ke namanya Garden. Dari Garden mau lagi. Kayaknya nggak ketemu lagi. Udah nggak ribut lagi. Wah, pengalaman pertama nih kan. Ribut cuma nama Kampung Jawa doang. Udah. Pas keduanya ya lebih parah, Bron. Pas besok hari-harinya lebih parah ribut. Hari kedua, ketiga lebih parah ributnya. Iya, berangkatnya gue dipesen nih. Sama anak-anak kelas 3, kelas 2 kali terus nih. Ntar lu ngumpul di sini. Sama nih, lu ngumpul di sini, ya kan? Dibilangin ya kan, jam sekian, ya kan? Lu harus dari rumah lu di mana? Ini, lu harus nyampe pokoknya jam sekian di sini di Kalideres. Berangkat itu pas ya, berangkat. Nih di titik ini nih, di tengah-tengah itu. Iya, nggak boleh lewat gini. Ya udah. Akhirnya gua berangkat tuh, gua ketemu ya, dipanggil Meroni. Ya, sini. Ngumpul tuh satu anak-anak banyak. Tuh zamannya gue tuh Kalideres lumayan banyak loh. Iya. Lumayan banyak. Masih iya. banyak. Anak kelas 1-nya ada 15 orang. 15 orang. Pada hari kedua ya kan. Hari pertama, hari kedua. Seminggu mulai itu. Seminggu lah kurang tuh, ya kan? satu. Itu lama-lama kok. Gue bilang tinggal gue, Egi, Roni, Komeng, sama anak bulak teko. Ya udah. Aduh. Akhirnya gue kaget juga nih Doni ya. Setiap nih perjalanan mungkin sepanjang jalur ribut kali. Iya, makanya itu dia. Jalur 913 tuh jalur panjang. Jalur panjang yang mungkin di satu jalur itu ada sekitar 7 titik ya. Itu ya. Lebih dari itu. Kayak gue juga gitu. Jadi kelas 1 gue dari Mistik kan pindah ke Ente dulu Mistik. Aneh Mistik, penataran di Mistik selama berapa bulan, baru ke 913 itu banyak banget kelas 1 aja dulu 913. Cuman kesini kurang satu, ntar
nggak ada lagi, satu lagi. Lama-lama Kalidres gue cuma tinggal gue doang sendiri gitu kan waktu Iya. itu. Memang kalau misalnya memang kita dilatih dengan mental, Oh, terus istilah kata memang dibudut. iya. Mental kita tuh Gitu. di Jadi, apa, di press, mm-mm. dijadiin. Iya. Kalau yang nggak kuat ya udah. Pokoknya kalau nggak kuat di udah, situ mental. Dari awal kita penataran aja tuh kita udah didik untuk kuat. Jadinya kita selama dari hari pertama sampai seminggu itu kemungkinan dari 50 orang nih kelas 1 itu bisa berkurang, bisa jadi 20 mungkin 10 gitu loh. Betul. Di 913 itu mungkin nggak di 913 aja, di basis-basis lain bukan begitu. Jadi tergantung apa, ada yang mereka keluar, terus ada juga mungkin mereka nggak bareng basis lagi gitu loh, karena saking saking banyaknya ribut. Kalau waktu gue kan yang pas habisnya itu kelas 1 tuh pas yang ribut di Harmoni juga, Di Harmoni yang juga. gede itu, Yang gede. ribut gede, terus kita dikecokan masuk sampai Duta Merlin tuh acak-acakan di situ. Mungkin di situ mereka pada trauma, besokannya hilang, banyak yang hilang anak kelas 1-nya. Gitu. Iya, seperti itu mengalami seperti kayak Mm-mm. di tahunan gue juga seperti itu. Kalau 15 orang kan lumayan banyak, belum kelas 3. Jadi Kalidres aja udah miring sepersaki. Memang dulu waktu gue zamannya gue tuh Kalidres memang satu DKI nggak ribut loh. Ya mungkin ada MOU apalah sama alumni senior kita. Ada MOU-nya ya kan. Baru kesini-sininya baru emang tos-tosan tiap hari. Pokoknya gue dikasih tahu nih, jam ini satu DKI. Jam kita nih jam sekian. 12, kita setengah 12. Iya, dikasih tahu tuh, lu jam Jawa sekian gini-gini, kapal gini. Oh iya. Ya kita dikasih tahu dulu, diarahin jam-jamnya. Oke, itu salah satu pengalaman lo dari di Budut tuh, dari mulai SMP sampai penataran itu. Mungkin nih dia Yongki ini masih banyak lagi cerita-cerita dia di waktu di Budut. Setelah dia di kelas 1 pun masih banyak. Terus di kelas 2, kalau di kelas 2 udah ketemu sama gua. Di kelas 3 gitu. Banyak lagi dia ceritanya. Cuman untuk saat ini dia masih dibahas tentang dia awal dia masuk di Budut gitu. Nah, pesan dan pesan lo nih Yong buat adik-adikan kita khususnya di Budut nih, khususnya basis 913 ya. Kesan dan pesan lo apaan nih buat mereka orang gitu. Misalnya pesan dan kesan gue nih ya. Iya. Ya udahlah. Ya kan? Iya. Untuk apa sih? Iya, begitu-gituan, tawuran. Kasihan orang tua gitu. Iya, kasihan orang tua. Ya kalau gue sih secara pribadi gue tidak menyesali gue sekolah di Budut atau gue begini-begini, gue nggak menyesali. Malah gue terkesan untuk pelajaran gue, ya kan, pengalaman kita. Karena kan orang hidup tuh ada butuh perjalanan. Betul. Ya cuman ya banyak sih emang secara jujur tuh banyak dari segi negatifnya ya kan, itu lebih banyak dan lebih banyak mudaratnya lah. Cuman ya, gue sih nggak pernah menyesali, ya kan, karena disitulah terbentuk lu tuh seperti ini. Iya, gitu. Mental lu dibentuk di situ. Jadi kita udah dilatih mental dari kita sekolah gitu. Ya mungkin ini aja nih pesan Yongki buat adik-adikan supaya jangan mengikuti jejak-jejak kita orang lah ya. Gitu. Kita kalau bisa udah stop tawuran gitu. Udah nggak ada, udah ya gimana ya, udah nggak zamannya. Udah nggak zamannya gitu. Ntar penyesalan adanya di akhir gitu, nggak di awal semuanya. Di awal namanya itu pendaftaran. Iya. Iyalah. Sekolah aja yang bagus, ya kan, yang pinter, lu bahagiain tuh orang tua lu tuh, ya kan. Nyari duit susah. Membahagiakan orang tua kita gitu. Itu aja mungkin kisah ceritanya dari Yongki di Budut 913 official, yang mungkin bisa jadi pembelajaran atau bisa untuk adik-adik untuk kita, para rival juga, pada rival kita stop semua, lupakan masa lalu. Tapi masa lalu itu bukan untuk dilupakan begitu aja, tapi untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita. Oke, itu aja ya.
Salam dari kita berdua, background dan Yongki. Yongki 913. Salam Budut 913.